Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini sudah lebih dari 10.000 PHK dan mungkin bayang-bayang PHK masih akan terjadi nih di masa mendatang. Bagaimana kemudian pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini atau meminimalisir lah paling tidak jumlah pekerja yang di PHK? Mbak Putri mungkin tadi agak putus pertanyaannya, mungkin bisa diulangi. Baik, ini saat ini sudah 10.000 lebih ya Pak, sudah di PHK begitu. Lalu bagaimana langkah yang Ya, diambil ya. pemerintah selanjutnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau langkah, saya pikir saya akan memulai dengan pernyataan setuju, persetujuan saya dengan Mbak Nining ya, Kak Nining, apa, bahwa kondisi yang saat ini terjadi sebenarnya kan kondisi yang apa, kalau boleh dibilang bertumpuk gitu ya. Satu sisi sebenarnya kalau kita tadi sempat bicara tentang Permendak 36, lalu kemudian dikembalikan ke Permendak 8, kan memang kemudian itu awalnya karena ada 26.415-an yang tertahan. 10.000-nya kebetulan kontainer itu isinya TPT gitu ya. Lalu kemudian ada diskusi. Pada saat yang sama kemudian ketika itu keluar semua, kita tahu juga kondisi di Eropa, Amerika, dan China, permintaannya menurun. Kondisi yang sama kemudian ditambahkan dengan di mana oversupply terjadi di China, yang kemudian membuat kita menjadi salah satu negara yang kebetulan bisa menjadi salah satu tujuan untuk penyelesaian itu. Nah, kondisi yang bertumpuk-tumpuk itu mau nggak mau yang memberikan tekanan yang cukup signifikan pada teman-teman pengusaha tekstil dan produk tekstil, ataupun pertama untuk kondisi sekarang ini adalah industri tekstil gitu. Namun bertumpuknya masalah, saya kira ditambahkan dengan, saya sepakat dengan Mbak Nining tadi, apa yang terjadi di PHK itu kan variasinya adalah pure PHK, atau sebenarnya pada saat yang sama hubungan kerja yang sifatnya jangka pendek atau PKWTT itu habis pada saat yang sama dan jumlahnya cukup signifikan. Jadi saya setuju bahwa memang hubungan industrial yang ada di industri tekstil dan garment terutama itu sekarang ini kan memang sangat sangat boleh dibilang, kalau saya sampaikan secara personal, itu vulnerable gitu ya. Saya setuju dengan Mbak Nining. Apalagi kemudian sifat dari industri tersebut, terutama dalam konteks hubungan industrialnya, itu juga sangat terkait dengan sifat seasonalnya dari garment industri. Saya pikir kontrak, lalu kemudian banyaknya barang, lalu kemudian kondisi pasar, lalu kemudian kebetulan ada masalah dengan barang-barang kontainer di Tanjung Priok, di beberapa pelabuhan, secara bertumpuk, secara bersama-sama memberikan tekanan yang sangat signifikan pada industri tekstil dan produk tekstil. Bagaimana kemudian pemerintah akan memberikan mengatasi atau memitigasi itu? Saya pikir ada beberapa langkah yang sekarang sedang disiapkan, termasuk ketika kemarin Presiden juga memanggil beberapa menteri untuk berbicara khusus mengenai barang-barang yang tertahan tersebut. Ujung-ujungnya pada waktunya nanti kita juga akan melihat ada cukup concern dari Bapak Presiden terutama, bahwa ini adalah isu yang besar, terutama kami sendiri di KSP sudah memberikan seperti memo lah gitu kepada Bapak Presiden, memohon supaya ini bisa menjadi perhatian beliau. Baik. Saya kira itu dulu Mbak Baik, Putri dan Pak Fajar, berarti artinya Permendak 8 ini memang fokusnya untuk relaksasi impor ya, tanpa memikirkan mungkin di belakangnya yang terdampak adalah industri TPT mungkin. Enggak gitu Mbak. Intinya memang kebetulan kan Permendak 8 itu kan ada beberapa kali revisi. Tentu revisi itu kan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau kami di KSP, kondisi lapangan itu kita pantau melalui verifikasi lapangan. Di kementerian juga memiliki instrumen serupa, sehingga perubahan atau revisi tentu sangat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan berdasarkan
data yang diperoleh dan analisa secara internal. Baik. Apakah yang terjadi sekarang sudah benar? Kami tentu tidak bisa mengatakan secara terbuka lugas seperti itu. Tapi bahwa Presiden sudah mengumpulkan Bapak Ibu Menteri, saya pikir sebuah indikasi bahwa beliau terinformasi, beliau mendapatkan informasi dan memberikan perhatian cukup. Saya pikir nanti revisi-revisi atau perubahan yang lebih disesuaikan harus menjadi sebuah langkah yang kita tunggu, gitu Mbak. Baik. Nah, setahu kita kan di Permendak nomor 36 ini sempat terjadi penurunan impor ya. Kemudian ini menjadi kabar bahagia untuk para pengusaha TPT begitu, bukan begitu ya Pak Danang? Lalu bagaimana dengan hadirnya Permendak nomor 8 ini? Dan informasinya juga akan direvisi, tapi tadi Mendak bilang mau dikembalikan lagi ke Permendak 8. Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi konteks berpikirnya begini teman-teman ya, bahwa Permendak 8 ini dilahirkan seperti sebuah mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk mengatasi kongesti di pelabuhan kan begitu. Ada 17.000 kontainer bahkan 26.000 kontainer macet di Tanjung Priuk. Tiba-tiba dimunculkan Permendak 8 dengan asumsi supaya bisa segera dirilis tuh kontainer supaya tidak menghambat yang lain. Pertanyaannya kemudian, apakah Permendak 8 itu bisa melihat siapa yang mengimpor dan mengapa itu terjadi penumpukan kontainer di pelabuhan Perak ataupun Priuk? Kan begitu. Artinya kemudian terdapat pemilik sekitar 26.000 kontainer adalah orang-orang yang tidak patuh pada regulasi sehingga kontainer mereka tertahan di situ kan? Nah harusnya tidak boleh dikeluarkan peraturan yang tiba-tiba merilis itu dan kita tahu bahwa 10.000 kontainer di antara 26.000 adalah berisi tekstil dan garmen. Nah ini kan tiba-tiba langsung membanjir yang akibatnya kemudian rekan kita dengan segala hormat teman-teman di pekerja tekstil dan garmen kemudian kehilangan pekerjaannya. Nah ini harus dilihat root cause-nya dulu, jangan tiba-tiba muncul peraturan yang dadakan dan seketika hanya untuk mengatasi. Jangka pendek banget malah untuk meloloskan kontainer-kontainer itu saja sebetulnya ya. Hanya untuk meloloskan kontainer, tapi kita tidak pernah melihat satu sumber permasalahannya di mana. Nah ketika Permendak 36 dilahirkan, kan di situ ada syarat-syarat pertek, peraturan teknis yang sudah disambut dengan Permen Perin nomor 5 2024 untuk melakukan pertek atau syarat-syarat teknis secara lebih baik lagi. Supaya apa tujuannya? Supaya nggak gampang tuh barang-barang impor yang nggak. Jadi tanda tanya, kok bisa menumpuk gitu ya? Menumpuk itu gimana sih? Nah kan enggak, pemerintah tidak pernah terbuka untuk menjelaskan apa yang terjadi. Atau benarkah disengaja ini situasi supaya bisa dirilis peraturan baru untuk masuk. Nah oke, itu salah satu pemikiran kita. Pertama kita harus melihat secara makro ya. Oke, secara makro tahun 2022 sampai 2023 Mas, teman-teman di industri TPT dan garmen kan memang mengalami kesulitan besar karena masalah geopolitik. Karena kita tidak bisa mengimpor produk-produk kita ke negara-negara tujuan ekspor. Sekitar 87.000 teman-teman Mas menjadi korban sekitar tahun 2022-2023. Pertanyaannya kemudian, apakah motif dibalik pemutusan hubungan kerja itu? Benarkah motifnya itu adalah untuk relokasi pabrik, untuk mencari tempat yang lebih murah? Pada kenyataannya ada 1-2 yang begitu, tapi secara umum tidak. Jadi apa alasannya merelokasi? Ya, ada juga yang merelokasi seperti yang disampaikan Mbak Nining tadi, tapi kebanyakan itu tidak merelokasi karena tidak ada pertumbuhan pabrik baru yang signifikan sejumlah yang bisa menyerap 80.000 itu. Jadi alasannya hanya untuk? Ya alasannya ketika relokasi, ketika itu terjadi penutupan PHK ya memang perusahaan sedang melakukan efisiensi. Karena ekspornya terhenti setelah COVID, ekspor kita jenuh dengan produk-produk China. Dan dan market domestik kita jenuh oleh barang-barang dari China. Saya boleh cek deh teman-teman, kalau ini seragam pasti produksi domestik. Tapi teman-teman jalanlah ke mall-mall, ke pasar tradisional. Produk-produk baju itu bukan dibuat oleh IKM kita. Nah kasihan kan, karena barang-barang itu begitu mudah masuk. Ketika mereka masuk ke Indonesia, apa dokumen yang dipakai? Nah pertanyaan gitu. Dokumen yang dipakai kalau itu legal maka ada peraturan terkait, ini teknis banget lah, enggak usah cerita lah. Terkait HS code yang diselewengkan, terkait ya kong kali kong sama aparat di setempat.
Tapi ada banyak juga yang ilegal yang masuk ke dalam kontainer borongan yang isinya barang elektronik termasuk tekstil, baju jadi, kosmetik, many itu. Banyak sekali itu terjadi, Mbak. Nah, kita tidak pernah cermat untuk melihat root of cause dari masalah itu. Tapi kita bicara terlalu makro dan terlalu menuding salah satu pihak menjadi aktor dari masalah PHK yang bertubi-tubi datang ini. Melihat dulu root of cause-nya itu apa? Apakah benar masalah-masalah eksportasi yang menurun? 3 minggu yang lalu saya menghadirin conference di AFTEC. Bukan conference, itu meeting AFTEC. Negara-negara ASEAN produksi tekstil. Produsen tekstil. Ada teman-teman dari Vietnam, ada teman dari Bangladesh, ada semua teman-teman ASEAN yang produsen tekstil, termasuk Indonesia. Sharing kita di situ menunjukkan bahwa semua dari mereka mengalami kemunduran atau pengurangan ekspor itu sebesar 25-30%. Sama yang terjadi dengan di Indonesia. Tapi ketika mereka mempresentasikan apakah kondisi ketenaga kerjaan mereka juga berkurang seperti di Indonesia, ternyata tidak separah Indonesia gitu. Artinya ada yang salah di dalam negeri kita gitu. Wah, saya punya angka 87.000 selama 2 tahun terakhir, tapi negara lain tidak gitu. Ya ada pengurangan, tapi tidak sampai mendekati sepertiganya kita, enggak gitu. Artinya apa? Produksi mereka yang kebetulan juga bisa dikonsumsi oleh teman-teman domestik. Orang-orang pasar kita, orang-orang seperti kita nih adik-adik mahasiswa belinya barang-barang produksi mereka, kecintaan mereka terhadap produk dalam negeri mereka relatif baik gitu. Baik. Ini yang menjadi problem. Jadi kita harus melihatnya secara makro apa yang terjadi dan secara domestik apa yang terjadi. Baik. Nah, secara domestik, Mbak Putri, 1 menit lagi saya tambahkan bahwa berbagai peraturan yang dirubah selama 3 bulan terakhir ini, saya khawatir Pak Mendak tadi menyebutkan secara keliru bahwa akan kembali ke Permendak 8, bukan. Bukan begitu. Akan kembali ke Permendak sebelum 8, mungkin begitu. Karena kalau kembali ke Permendak 8 kan ya Nomor apa berapa gunanya? tuh? Nomor 7, 36? Ya kan kita Harapannya? punya Permendak 25 2023, kita punya 36, Permendak 36 ya kan. Terus Permendak 7. 3, Permendak 7, Permendak 8 sebenarnya ada 5 kali perubahan sebenarnya. Yang terpublish kan 3. Baik. Nah, inilah yang yang harus kita lihat. Ada apa di balik perubahan-perubahan itu sehingga mengakibatkan korban di kalangan buruh, di kalangan pekerja. Oh. Nah, apakah ada intervensi dari masing-masing regulasi yang terjadi? Ya wallahualam, Baik. semua orang mengintervensi pemerintah untuk kepentingan. Tetapi sekarang kita lihat kepentingan nasional atau kepentingan pedagang impor yang mau kita kedepankan. Karena perdagangan impor itu cuma butuh pegawai 10-20 orang, Mas. Ya kan? Betul, baik. Tapi pabrik tekstil bisa ratusan Baik. orang. Pabrik garmen puluhan Baik. ribu orang. Baik Pak Danang, Gitu. bongkar pasang Permendak nih ya, gonta-ganti mulu. Apakah ini kemudian puluhan ribu PHK, melemahnya rupiah terhadap dolar, apakah ini bisa menggambarkan kondisi ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja? Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami.